Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa memohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Allah kami, Sang Sabda yang sejati, bersama kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon tuntunan Tuhan melalui daya Roh Kudus, kiranya menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami dimampukan untuk mengerti, memahami, dan menjadi pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Untuk hamba-Mu yang Kau pakai untuk menyampaikan sabda Tuhan, kiranya Engkau berkati, Engkau mampukan, dan biarlah hanya nama-Mu saja yang boleh dimuliakan di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Injil Yesus Kristus yang akan kita baca pada ibadah Minggu hari ini terambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 15 sampai 21. Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai ke 21. Demikian firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar dan memelihara di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pernahkah saudara-saudara mengalami sebuah peristiwa, tiba-tiba orang yang membenci atau yang kita benci datang mengetuk pintu rumah kita dan memberi sesuatu, entah makanan atau oleh-oleh kepada kita? Pernah tidak Bapak Ibu Saudara-saudara? Entah itu orang yang membenci atau yang kita benci, tiba-tiba datang dan memberi sesuatu atau oleh-oleh, makanan kepada kita. Bagaimana rasanya ketika orang yang kita benci atau orang yang membenci kita tiba-tiba datang ke rumah kita dan memberi sesuatu? Kalau saya pernah mengalami, rasanya itu nano-nano, Bapak Saudara-saudara. Dalam hati saya bergumul begini, arep ditolak kok yo ora patut, bareng ditompo rasane kok yo abot, tapi eman-eman maneh nek ora dipangan wong enak. Kadang pikiran nakal kita mengajak kita untuk masuk dalam sebuah pertanyaan, janjane opo motivasine wong iki menehi aku? Apa sebenarnya motif dibalik pemberian orang ini, orang yang kita benci atau membenci kita? Apakah pemberian ini adalah bentuk permintaan maaf kepada saya? Dan ketika saya rasakan tidak semua pertanyaan ini bisa dijawab dengan cepat dan dengan mudah. Butuh waktu, butuh rasa, dan butuh kesadaran untuk kita dapat menjawab dan mendapatkan jawaban dari pertanyaan kita ini. Nah, memberi adalah salah satu dari banyak tindakan kasih. Namun jika kita amati lebih dalam, ada berbagai macam motif di balik setiap pemberian kita. Ada yang motif, wah tak menehi wong kae jalaran atiku trenyuh ndeleng kahanan kang prihatinake. Ada lagi yang bermotif, wah aku tak menehi wong kae
jalaran aku sering diparingi. Ada lagi yang bermotif, wah aku tak meni wong kae, jalaran ben aku digatekke. Atau maaf, dengan kata lain, kita sedang membeli harga diri dan perhatian orang tersebut. Kita perlu menyadari bahwa selalu ada maksud, selalu ada motif yang tersembunyi di balik pemberian kita kepada orang lain. Entah itu motif baik atau buruk, itu tergantung niat kita, tergantung hati kita. Lalu bagaimana motif yang baik itu? Bagaimana motif yang benar itu? Ya memberilah karena sifat kita adalah pengasih dan penyayang, sama seperti Tuhan yang Maha Kasih. Aku tak ngewenehi wong kae, jalaran aku nresnani, jalaran aku tresno. Meskipun orang itu belum tentu baik kepada kita, menjengkelkan dan melukai hati kita, tetapi kita tetap bisa dimampukan untuk memberi. Karena apa? Karena motif kita adalah mengasihi. Tetapi orang yang memiliki motif seperti ini bisa dikatakan langka atau tidak banyak. Karena dunia di mana tempat kita tinggal sudah mengajarkan nek kowe diserii, baleso nyerii, nek iso luweh sing luweh serik gitu. Kalau kita membenci, balaslah dengan kebencian yang lebih parah gitu, bahasa Indonesianya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal yang paling sulit di dunia ini adalah tetap mengasihi orang-orang yang membenci dan yang kita benci. Mengasihi orang yang baik kepada kita itu mudah, bahkan sangat mudah sekali. Tetapi mengasihi orang yang kita benci dan membenci kita, walah, ini hal yang sulit dan terus kita gumuli dalam hidup ini. Ada yang masih jatuh bangun untuk mengampuni orang, ada yang masih berusaha terus untuk membuka diri kepada perjumpaan dengan orang yang kita benci. Karena apa? Dunia ini mengajarkan mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Sejak sebelum Yesus datang ke dunia sudah terjadi semacam ini. Itulah alasan mengapa Tuhan Yesus datang ke dunia, yaitu untuk memutus mata rantai kebencian yang kian membelenggu kehidupan manusia di dunia ini dengan kasih-Nya yang murni. Dan inilah yang diteladankan oleh Yesus supaya juga kita lakukan di dunia ini. Nah, namun yang terjadi, mengasihi itu adalah sesuatu yang menjenuhkan dan membosankan. Ketika kasih yang coba kita alirkan itu tidak berbalas atau tidak terbalas. Itulah sejatinya bahwa mengasihi itu tidak mudah dan sulit untuk dilakukan. Oleh karena mengasihi itu sulit dan tidak mudah, maka Tuhan Yesus melalui Injil Yohanes 14 memberikan kita pengharapan bahwa Tuhan Yesus akan meminta kepada Bapa untuk memberikan seorang penolong yang lain untuk menyertai para murid selama-lamanya. Dialah roh kebenaran yang kita kenal dengan kata Roh Kudus. Inilah yang akan tinggal di dalam diri para murid untuk memampukan, menolong dan menyertai para murid dalam melakukan aksi kasih dalam kehidupan ini. Yesus menegaskan bahwa tidak semua orang mengenal Allah akan dikaruniai Roh Kudus. Roh Kudus tidak diberikan dengan cuma-cuma bagi sembarang orang. Roh Kudus diberikan kepada ia yang percaya dan mengenal Allah, karena sejatinya Roh Kudus itu adalah Allah kita sendiri. Dengan kita mengenal Allah melalui Yesus Kristus dengan benar, maka kita akan mengenal sifat-sifat Allah dan juga sifat-sifat Roh Kudus. Nah, Roh Kudus yang dijanjikan ini akan mengajarkan dan mengingatkan kita kepada kasih pengorbanan Kristus yang termurni, yang telah dicurahkan untuk menebus dosa-dosa manusia, untuk menyelamatkan dosa-dosa manusia, supaya para murid tetap berani melakukan dan mengalirkan kasih di dunia ini. Meski dunia itu tidak suka dengan kasih dan dunia selalu mengajarkan hal yang sebaliknya, namun melalui Roh Kuduslah yang akan memampukan kita berjalan terus untuk berbuat baik dan benar dalam kehidupan ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, beberapa hari yang lalu saya punya kisah yang lucu, konkret, nyata dan terjadi. Dan saya benar-benar dibuat kagum oleh kisah ini. Dan kisah ini menjadi bahan perenungan saya di dalam hidup ini. Begini kisahnya. Pada suatu malam ketika saya hendak makan malam bersama istri, ada seorang driver ojek online datang ke Pastori
mengetuk pintu dan bertanya, "Benarkah ini dengan Mas Lukas?" Kemudian saya menjawab, "Oh iya Pak, benar dengan saya sendiri." Kemudian beliau bertanya lagi, "Mas, ada makanan dari seseorang yang tidak mau disebut namanya untuk panjenengan." Seketika saya dibuat terdiam dan terpukau oleh apa yang disampaikan oleh driver ojek online itu. Tetapi di saat yang bersamaan saya juga malu dan ditapui oleh peristiwa ini. Mengapa? Karena kadang ketika saya atau kita memberi sesuatu kepada seseorang, hati kita akan puas jika pemberian kita itu diketahui, pemberian kita itu dikenal. Oh, sopo to sing menehi, dan diperhatikan oleh si penerima pemberian kita itu. Artinya apa? Kadang mengasihi itu karena pamrih, mengasihi karena ada sebuah motif buruk yang terselubung dalam pikiran kita, hanya untuk mencari perhatian, hanya untuk memuaskan hasrat kita semata, dan untuk sesuatu yang tidak baik sebenarnya yang sudah kita rencanakan dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, apakah kemudian artinya kita tidak perlu mengasihi saja, kita stop mengasihi? Apakah seperti itu yang diminta oleh Allah? Toh kita akan selalu terbayang-bayang dengan berbagai macam motif yang mengiringinya ketika kita memberi, ketika kita mengasihi. Oh tidak, kita perlu tahu dan menanamkan sebuah motif yang benar dan baik. Pertama, kita perlu tahu dan sadar bahwa semua tindakan kita di dunia ini tidak terlepas dari sebuah motif. Ini adalah suatu kepastian, termasuk ketika kita memberi, ketika kita mengasihi. Tetapi motif kita ini ketika kita memberi, apakah baik atau buruk, itu adalah keputusan kita dan hanya kita yang tahu persis. Apakah motif kita itu mengasihi atau menindas, itu yang tahu kita sendiri. Dan kedua, itu yang pertama, melalui bacaan Injil kita hari ini kita diingatkan, Roh Kudus dikaruniakan kepada kita untuk memberikan tuntunan yang baik, bukan yang buruk. Nah, pertanyaannya, dari mana kita bisa tahu jika hidup kita itu sudah dituntun oleh Roh Kudus atau belum? Secara subjektif, hanya secara pribadi kita dengan Tuhan yang tahu jawabannya. Namun secara objektif dan rasional, saya meyakini jika orang pada dasarnya baik, tidak pamrih ketika memberi, tidak menyombongkan ketika memberi, tidak bernafsu ketika memberi, di sanalah Roh Kudus sedang bekerja dalam hati kita dan dampaknya itu terasa. Kebaikan dan berkat itu selalu mengiringi kehidupan kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan lelah dalam mengasihi, selamat mengalirkan kasih Kristus bagi sesama. Roh Kudus memampukan kita. Amin. Kita masuk dalam saat teduh sejenak.